Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai pertemuan minggu ketiga ini dengan membahas mengenai manajemen radio. Sama seperti organisasi media massa lainnya, radio juga memiliki manajemen media yang bertugas dan bertanggung jawab atas suksesnya sebuah radio. Radio adalah sebuah organisasi, sebuah perusahaan, dan sebuah teamwork. Manajemen radio pada umumnya dikenal juga sebagai manajemen musik, di mana ia berkaitan dengan siaran musik di radio. Manajemen memiliki peranan yang sangat penting dan vital. Manajemen siaran radio terbagi menjadi dua, yakni manajemen siaran on-air dan manajemen siaran off-air. Segala sesuatu yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut penyiaran dalam studio dinamakan manajemen siaran on-air. Sedangkan pengelolaan kegiatan stasiun radio yang berhubungan langsung dengan halayak pendengar dan dilaksanakan di luar studio disebut manajemen siaran off-air. Manajemen radio terdiri atas 3 bidang kerja, produksi, marketing, dan teknisi. Kita masuk pada divisi yang pertama, yakni produksi, di mana tugasnya adalah menghasilkan program untuk diudarakan. Produksi terdiri atas sound engineering, copywriter, producer, announcer, dan reporter. Kru produksi juga berhubungan dengan marketing untuk kepentingan klien, misalnya dalam merancang program untuk branding atau memproduksi iklan. Perlu kita ingat, dalam memproduksi sebuah acara harus dipersiapkan secara matang. Bila ada kesalahan sedikit saja, baik teknis maupun non-teknis, dapat menghasilkan produk siaran yang kurang baik, sehingga dapat mengurangi kualitas siaran dan hasilnya tidak maksimal. Sound engineer memiliki tugas untuk mengurusi masalah suara, memilih latar musik terbaik, dan mengkombinasikan bebunyian. Produser radio adalah orang yang paling memiliki peran yang besar dalam sebuah program acara, karena dia memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam keseluruhan proses produksi acara. Selanjutnya adalah bagian yang tidak kalah penting dari yang lainnya, yakni penyiar radio. Ia merupakan wajah dari sebuah stasiun radio karena penyiar adalah eksekutor utama. Salah satu bagian penting dalam produksi adalah copywriter. Seorang penulis yang handal tidak hanya menguasai aspek radio copywriting, namun ia juga dituntut untuk dapat memahami bagaimana bersiaran, bagaimana berkomunikasi di depan mikrofon, sehingga naskah-naskahnya akan dirasa mampu mengeksploitasi potensi-potensi suara yang terbaik. Kita masuk pada divisi produksi lainnya, yakni reporter. Reporter adalah mereka yang harus memiliki wawasan luas, mampu menata sekaligus menguasai dasar-dasar announcing, sehingga ia juga mampu melaporkan liputannya dengan baik. Kita beralih pada divisi yang kedua, yakni marketing. Tugasnya adalah menjual atau memasarkan program kepada pihak lain dengan imbalan berupa airtime untuk memasang iklan. Di sini disebutkan bahwa marketing radio sama saja seperti account eksekutif sebutannya ya. Perlu kita ketahui bahwa istilah marketing pada setiap radio mungkin berbeda. Entah itu sebutannya adalah PR officer, spokesperson, ataupun communication officer dan lain sebagainya. Nama mungkin bisa berbeda, namun tetap saja tujuan akhirnya adalah untuk mencapai keuntungan tertentu. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yakni teknis, di mana tugasnya adalah mendukung aspek teknis dalam memproduksi program maupun dalam mengoperasionalkan sebuah radio. Karena radio adalah alat yang sangat tergantung pada alat dan teknologi, maka dibutuhkan orang-orang yang ahli dalam menangani alat-alat elektronik, sumber daya listrik, komputer, dan lain sebagainya. Baik, ini adalah salah satu contoh struktur organisasi yang terdapat dalam sebuah radio. Ini tidak pakem ya. Bisa saja radio satu dan radio yang lainnya memiliki struktur organisasi yang berbeda. Ini adalah poin-poin yang harus kalian ingat ya. Yang pertama, besar kecilnya staf radio bergantung pada besar kecilnya lingkup radio tersebut. Tentu saja akan berbeda radio yang baru merintis dan radio yang sudah lama mengudara
Kemudian, karakteristik radio memungkinkan berbagai posisi dirangkap bersamaan. Contohnya, seorang penyiar merangkap sebagai reporter dan penulis naskah. Model organisasi radio yang banyak dipakai sekarang adalah networking. Kenapa? Karena modalnya relatif kecil dan operational cost-nya juga rendah. Baik, ini adalah jenis-jenis lembaga penyiaran menurut Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Yang pertama adalah lembaga penyiaran publik, di mana lembaga penyiaran berbentuk badan hukum ini didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan tugasnya adalah memberi pelayanan publik yang terkait dengan penyiaran. Ini termasuk dalam pasal 14 ya. Contohnya adalah RRI dan TVRI. Yang kedua adalah lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran berbentuk badan hukum ini bersifat komersial. Tujuannya adalah menyelenggarakan jasa penyiaran, termasuk dalam pasal 16 ya. Sebagian besar radio dan TV yang kita kenal saat ini merupakan lembaga penyiaran swasta. Yang ketiga adalah lembaga penyiaran komunitas. Lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh komunitas tertentu ini bersifat independen, tidak komersial, dan dengan daya pancar yang rendah. Jangkauan wilayahnya juga kecil. Nah, ini tujuannya adalah untuk kepentingan komunitas tertentu. Contoh dari radio komunitas adalah radio kampus. Yang keempat adalah lembaga penyiaran berlangganan. Yang dimaksud dengan lembaga penyiaran berlangganan adalah lembaga yang berbentuk badan hukum dan menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Contohnya adalah TV-TV kabel yang beroperasi di Indonesia. Oke, sekian untuk materi minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.